Karya Seni Patung SBDP Tema 7. Ini adalah materi tambahan untuk pembelajaran SBDP Tema 7. Di Tema 7 ini kita sudah mempelajari mengenai karya seni rupa daerah yang terdiri atas seni lukis, seni patung, dan seni kriya. Dan kini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai seni patung. Marilah kita ikuti pembelajaran kita kali ini. Karya seni patung. Karya seni patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia atau alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus, yakni teknik pahat, cetak, membutsil, dan konstruksi. Berdasarkan tujuan pembuatannya, patung ada 6 macam. Yang pertama adalah patung religi, yakni patung yang berfungsi sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Yang kedua, patung monumen, yakni patung untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Lalu yang ketiga, patung arsitektur, yakni patung yang difungsikan sebagai bagian penghias dalam konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi, yakni patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. Yang kelima, patung seni, yakni patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Patung yang memang khusus dibuat untuk tujuan seni. Yang keenam, patung kerajinan, yakni patung hasil kerajinan, biasanya dibuat untuk tujuan sebagai cenderamata. Ini adalah contohnya. Yang pertama ini adalah patung religi, patung Buddha. Kemudian yang kedua adalah patung monumen. Di sini contohnya adalah B.J. Habibie sedang memegang pesawat. Lalu patung arsitektur, ini adalah contoh patung yang merupakan bagian dari arsitektur suatu bangunan. Lalu ini adalah patung dekorasi, ini patung hiasan. Kemudian ini adalah contoh patung seni, patung yang memang sengaja dibuat untuk tujuan seni, biasanya untuk tujuan pameran. Lalu ini adalah patung kerajinan, patung kuda sebagai cenderamata. Berdasarkan keutuhan bentuknya, karya patung khusus untuk bentuk manusia dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah patung dada, yakni penampilan karya seni patung sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. Patung ini sering disebut pula sebagai patung baste. Yang kedua adalah patung torso atau patung badan. Merupakan penampilan karya seni patung hanya menampilkan bagian dada, dari dada, pinggang, dan panggul atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Ini adalah contohnya. Dan yang ketiga adalah patung lengkap. Merupakan penampilan karya seni patung terdiri dari seluruh anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Media seni patung berupa bahan, alat, dan teknik yang diperlukan dalam membuat seni patung. Ada beberapa bahan yang bisa kita gunakan dalam membuat karya seni patung. Yang pertama, bahan lunak, yakni material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat atau sabun. Yang kedua, bahan sedang, yakni bahan tidak lunak tetapi tidak juga keras. Contohnya adalah kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ketiga, bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya adalah kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Bahan batu-batuan antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Selain itu, ada juga bahan lain untuk membuat patung, misalnya semen, pasir, gips, kuningan, perunggu, emas, dan bahan logam lainnya. Lalu alat yang biasa digunakan di dalam membuat patung antara lain, yang pertama adalah butsil, yakni alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Yang kedua, meja putar, yakni meja yang dapat digerakkan dengan cara diputar, fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang ketiga, pahat. Yang keempat, palu. Yang kelima, cetakan, ini untuk membuat patung dengan teknik cetak. Yang keenam, sendok, atau bisa juga berbentuk sendok semen, yang berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Dan ini adalah contoh alat-alatnya, ini adalah alat butsil. Kemudian ini meja putar, nanti bahan pembuat patung diletakkan di situ, dan kita bisa melihat sisi per sisi dari bahan patung tersebut dengan cara memutar mejanya, tanpa perlu kita sendiri yang berputar mengelilinginya. Kemudian ini adalah pahat kayu atau ukir, alatnya seperti ini, dan ini adalah palu kayu atau palu ukir. Ini digunakan untuk nanti memukul-mukul pahat itu. Selanjutnya ini adalah cetakan. Cetakan ini bisa terbuat dari bahan logam, semen, ataupun kayu. Nanti bahan patung dimasukkan ke dalam cetakan itu dan dicetak, dan ketika sudah kering dibuka kembali dan jadilah patung yang diinginkan. Lalu ini adalah pisau sudip, ini juga biasa digunakan untuk membuat patung dengan bahan yang lunak, sama seperti butsil. Kemudian ini adalah celok atau sendok semen. Lalu ini adalah pahat batu, ini alat untuk memahat khusus untuk batu.
Dan ini adalah palu untuk pahatan batu. Dan yang terakhir ini adalah tang. Alat-alat ini bisa kita gunakan untuk membuat patung. Teknik pembuatan patung. Yang pertama adalah teknik membentuk, yakni membuat patung dengan menyusun atau menempel sedikit demi sedikit bahan yang digunakan. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah tanah liat, semen, dan gips. Yang kedua, teknik merakit. Hampir sama dengan teknik membentuk, namun biasanya terdiri atas bagian-bagian yang merupakan beberapa potongan atau barang lepas. Patung disusun atau dibentuk dengan cara mengelem atau mengelas sesuai dengan bahannya. Bahan yang digunakan antara lain potongan karton, kayu, dan komponen besi. Yang ketiga adalah teknik memahat, yakni teknik membuat patung dengan cara mengurangi bagian bahan-bahan yang tidak dipakai dengan cara menoreh, melubangi, menggores, atau mencungkil. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan keras seperti kayu, batu, dan gips yang telah mengeras. Alatnya adalah pahat dan palu. Yang keempat, teknik membutsir. Dengan cara memijat, menambah atau mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit menggunakan alat sejenis pisau berukuran kecil. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan lunak seperti lilin, sabun, dan gips. Alat yang digunakan, butsir atau pisau sudip. Yang kelima, teknik mencetak. Diawali dengan membuat model. Model dijadikan alat pembentuk cetakan. Kemudian barulah cetakan diisi dengan bahan pembuat patung. Misalnya semen. Bahan yang cocok dengan teknik ini antara lain logam, fiberglass, karet, kaca, bahan semen, dan lain-lain yang dapat dicairkan dan mengeras kembali sesuai bentuk yang diinginkan. Yang keenam, teknik menempa, yakni membuat patung dengan cara membentuk lembaran atau batangan logam dengan cara memukul-mukul bahan tersebut hingga membentuk objek yang diinginkan. Agar lebih mudah dibentuk, logam dapat dipanaskan terlebih dahulu. Itu dia 6 teknik pembuatan patung. Merancang pembuatan patung. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam merancang pembuatan patung antara lain, yang pertama membuat sketsanya terlebih dahulu, kemudian yang kedua memilih alat dan bahan yang digunakan mau seperti apa, apakah terbuat dari bahan lunak, bahan keras, atau bahan logam, atau bahan lainnya. Lalu alatnya juga disesuaikan. Dan yang ketiga adalah memilih teknik pembuatan, mau teknik pembuatan dengan cara dibutsir, dipahat, dicetak, atau dengan cara lainnya, yang sudah kita bahas tadi. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah teknik membuat patung dari bahan lunak, yakni dari tanah liat. Bahan diletakkan di meja putar, kemudian menggunakan alat butsir, dikerik-kerik sedikit, kemudian menggunakan tangan juga dibentuk, lalu bagian kepalanya dipotong terlebih dahulu, untuk memudahkan pembentukan bagian kepala ini, lalu dibentuk menggunakan tangan, dibuat semirip mungkin. Pertama-tama pakai tangan dulu karena ini bahan lunak, lalu menggunakan pisau sudip, dibutsir juga. Dibutsir itu diambil sedikit-sedikit bagian-bagian tertentu supaya membentuk bagian yang kita inginkan. Nah, ini juga dibutsir ya, bagian bawahnya. Nah, sudah jadi bagian wajahnya, kita tempelkan lagi ke bagian badan yang tadi kita copot. Nah, ini bagian tangannya. Ya, ini sudah semakin terbentuk hasilnya. Apa yang sebenarnya dia buat. Nah, ini juga teknik membutsir. Mengambil bagian tertentu dan ternyata ini bagian tersebut ditempel kembali. Ya, untuk membentuk urat. Dan ini adalah hasilnya. Ternyata orang ini membuat patung Wolverine, tokoh komik dari Marvel. Kemudian contoh berikutnya. Pertama membuat dulu polanya di kayu seperti ini. Ini bahannya terbuat dari kayu ya, bahan yang lebih keras. Nah kemudian ini menggunakan teknik memahat. Menggunakan pahat kayu yang sudah disiapkan dan palu kayunya juga sudah disiapkan. Lalu dibentuk sesuai dengan pola yang sudah dibuat tadi. Dibentuk sedikit demi sedikit. Dipahat bagian-bagian yang tidak kita inginkan kita buang. Nah ini semakin terbentuk, bentuknya adalah bentuk kerbau. Terus dipahat, dibuang bagian-bagian tertentu. Nah, ini menggunakan pahat, alat pahat dan palu pahat juga. Semakin terbentuk, ini hasilnya seperti ini. Bawahnya juga dibuat lebih bagus. Diukir, dipahat. Ya, kemudian nantinya setelah jadi, dibuat detailnya. Dan biasanya setelah itu diamplas, kemudian diberi cat atau vernis. Dan ini adalah hasilnya. Contoh ketiga. Ini adalah pembuatan patung dengan cara dicetak. Tidak perlu susah-susah membuat cetakan, kita buat saja cetakan dari bahan yang ada, yakni celengan ayam ini.
Pertama-tama kita lubangi bagian bawahnya. Ini adalah bagian yang nantinya tidak memerlukan bentuk khusus. Kita lubangi fungsinya untuk memasukkan bahan patung ke dalam cetakan ini. Nah, ini dia, bentuknya sudah terlihat. Nah, lalu kita balik seperti ini dan menggunakan sedikit pasir supaya mudah diletakkan. Nah, lalu siapkan semennya. Semen yang sudah dicampur dengan air, ini dijadikan adonan, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan tadi. Dengan harapan nanti semen ini akan membentuk patung sesuai dengan bentuk cetakan yang ada. Masukkan semuanya terus sampai habis dan dipadatkan. Nah, ini menggunakan sendok semen ya. Alat yang digunakannya adalah cetakan dan sendok semen. Kemudian kita tunggu sampai semen ini mengering. Sesudah mengering kita ambil cetakannya, lalu kita buka dan kita buang cetakan ini. Buka dengan hati-hati menggunakan cutter. Ya, ini sudah dibuka, harus hati-hati karena sepertinya ini belum begitu benar-benar keras nih. Semennya belum begitu benar-benar keras, harusnya ditunggu lebih keras lagi, dibiarkan lebih keras lagi. Tapi ini sepertinya sudah tidak sabar untuk segera membukanya. Ya, bagian atasnya juga ini sudah terbuka. Dan terlihatlah bentuknya. Aduh, ternyata copot teman-teman. Bagian jenggernya ada yang copot tadi. Nah, ini dia bentuk patung hasil cetakan. Tapi sayang tadi jenggernya copot, ya tetapi ternyata tidak kehilangan ide. Jengger yang copot ini kita lem saja. Ini juga bagian yang copot tadi kurang hati-hati dalam membukanya, kita lem saja juga. Nah, jadilah bentuk patung ayam. Kita rapikan lemnya. Lalu setelah itu diberi warna dengan cara dicat. Dicat seperti ini. Warna dasarnya putih. Ya, warna dasarnya sudah, kemudian diberi warna tambahan. Jenggernya diberi warna merah. Paruhnya juga diberi warna merah. Matanya juga sudah di situ. Lalu buntutnya diberi warna sebagus mungkin. Dan ini dia hasilnya patung semen yang dibuat dengan cara mencetak. Bagaimana menurut teman-teman? Mana yang paling mudah? Apakah dengan teknik membutsir, teknik memahat, atau teknik mencetak? Ini hanya 3 contoh cara pembuatan patung yang digambarkan di sini ya. Sebenarnya ada lebih banyak lagi. Tadi ada 6 cara pembuatan patung. Oke, itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.